Muhammad itu punya anak namanya Ibrahim dengan Maria Koptik. Lalu siapa ini? Ini kan anaknya Muhammad. Ya kan? Maria Koptik. Jadi banyak di dalam tafsir ya, Ibnu Hisham, Albani. Jadi jelas Muhammad melakukan persetubuhan dengan Maria Koptik itu tanpa ikatan. Apakah benar beliau pernah menggauli budak sampai hamil? Kan begitu atau tidak? Terlepas itu benar atau tidak, tapi kenyataannya adalah hukum perbudakan di situ berdasarkan hukum positif itu sah secara universal. Sah secara universal. Dan dalam kaidah-kaidah hukum perbudakan, setiap ada budak yang mengandung anak dari tuannya, dari majikannya, maka anak itu menjadi merdeka. Anaknya mengingat mental sang perempuan. Ingat ya, di sini ada maharnya, ada saksinya, dinikahkan mereka, bro. Jadi meskipun dia mendapati perempuan itu dengan cara yang tidak layak, ini ada maharnya dan konsekuensi bagi dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh perempuan pergi. Itu konsekuensi hukuman bagi pemerkosa ya, yang menikahi seorang perempuan karena dengan cara memerkosa. Jadi ini bukan sesuatu yang diajarkan, tetapi solusi, kawan ya. Ingat, ini bukan suatu pengajaran, tapi solusi kejadian, solusi ketika orang Israel menghadapi hal seperti ini. Jadi ini solusinya. Jadi kalau solusinya dihukum mati, ya kan? Nah, kalau solusinya dihukum mati kan di atas sudah dijelaskan. Jadi ini ada dijelaskan kalau perempuannya itu sudah bertunangan, ya itu dihukum mati laki-lakinya, bro. Tapi kalau perempuannya itu belum bertunangan, belum ada yang memilikinya, belum ada yang meminangnya, maka keduanya harus dinikahkan. Itu solusi, menurut saya solusi bijak, bro, untuk suatu peristiwa musibah yang terjadi. Oke, nah sekarang di dalam keimanan Anda, ya kan? Contoh ya, seperti Ali. Jangan Ali lah, seperti ini ya, contoh Muhammad ya. Saya langsung ke Muhammadnya aja biar keren. Oke. Gini. Di dalam, bentar ya. Jadi ini kan musibah. Jadi agama ya, adat istiadat itu mengatur, bukan mencari tetapi mencari solusi ya. Kita buka di dalam ini At-Tahrim ya. Nah, kita coba buka At-Tahrim seperti apa pernikahan Rasul ya. Di At-Tahrim berapa ya? At-Tahrim ayat 1, bro. Oke, ya. Nah, di sini menurut suatu pendapat, ini tafsir Ibnu Katsir ya, At-Tahrim ayat 1. Ibnu Katsir, menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qutibiyah. Lalu Muhammad mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan lagi menggaulinya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu." Jadi di sini Muhammad itu ya menggauli seorang perempuan tanpa dinikahi, tanpa mahar. Nah, apa yang Islam ajarkan? Sebenarnya yang lebih parah itu yang mana? Kalau yang berubah tadi di ulangan itu ada maharnya, bro, 50 syikal. Dan ada saksi untuk menikahkan mereka. Nah, sekarang untuk kasus Maria Koptik ini, Maria Koptik memang ya, kalau orang bawah, kalau melihat orang atas, jadi kalau dia tidak menginginkan, dia tidak punya kuasa. Jadi kesannya bisa jadi Maria Koptik ini diperkosa. Ya. Mengapa demikian? Karena ya, di sini tidak ada narasinya Muhammad itu menikahi Maria Koptik, bahkan memberikan mahar buat Maria. Coba silakan. Oke, terima kasih Hadi. Saya tidak mau membawa fatwa ya, karena jelas fatwa itu tingkatan paling rendah dalam hukum bagaimana Islam ya, hukum Islam itu sendiri ya. Saya akan
Ini Herdi. Oke, saya akan membawa ke dalam hukum di dalam Quran surat An-Nur di sana, di dalam Quran surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung bahasa Indonesianya aja. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera atau cambuk. Jadi jelas pemerkosa yang tanpa hukum pernikahan di sana, maka dia masuk dalam kategori zina. Bagaimana mungkin pemerkosa dibebaskan menurut fatwa itu? Dia memberi mahar ketika si perempuan itu mau dinikahi. Ada pertanyaan, pasti akan ada penawaran, mau nggak dinikahi? Bukan di dalam Bible Anda yang jelas dikatakan harus dinikahi. Di dalam Islam dihukum dulu di zinanya. Dihukum dulu zinanya. Kalaupun setelah dihukum ternyata ya si perempuan ini mau dinikahi, itu sudah lain soal, tetapi hukum harus ditegakkan dulu, Herdi. Hukum ditegakkan dulu. Itu di dalam Islam. Hukum harus ditegakkan dulu. Kecuali di dalam Bible Anda tidak ada hukuman sama sekali di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih At-Tahrim. Quran surat At-Tahrim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, saya langsung bahasa Indonesia lah ya, kelamaan takut waktunya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setahu saya ya, hadis ini adalah bagaimana tentang madu. Ya, tentang madu dan tentang Maria Kipti. Memang madunya yang memberikan juga Maria Kipti. Jadi di sini yang haramkan menjadi halal, yang dihalalkan, yang diharamkan itu halal itu adalah madunya, bukan dari Maria Kiptinya. Membacanya kayaknya kurang ini ya. Ini saya bacakan tafsir. Setelah pada surah sebelumnya, ini ada kaitannya dengan surah sebelumnya. Hukum dan etika menceraikan istri. Pada awal surah ini Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang diharamkan oleh bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu. Nih, saya ini ya. Ini jedor buat Teddy ya, para Iwan Villa ya. Saya balik ya. Ini makanya kalau baca dengan niat untuk nyari kesalahan, memang biasanya seperti itu ya. Ya, biasanya ini jedor buat Teddy ya. Nih, ya, silakan di ini ya. Madu, oke, jedor ya. Nah, di bawah ada yang madu poligami ini. Balang sangit itu memang selalu ini ya, di bawah ya, selalu hujat ya. Ya, madu nih ya. Minum madu. Ya, lihat ya para Iwan Villa semuanya ya. Inilah Herdi kenapa kita harus harus membaca konteks, bukan Maria Kiptinya yang diharamkan, tetapi madu, karena saat itu ya Siti Aisyah kompak dengan kalau nggak salah dengan istri yang lain, yang satunya yaitu Saudah kalau nggak salah, atau Zainab kalau nggak salah, saya tidak kurang ini, itu berkompak untuk supaya kompak nanti bau mulut dari Nabi itu bau busuk gitu loh. Dan Allah Nabi Muhammad terprovokasi oleh itu, dibujuk, maka Allah mengingatkan, apa kamu mengharamkan yang situ halal, itu madu, jedor ya. Jadi udah fatah ya fitnah kamu tentang Rasulullah, tentang pernikahan tanpa mahar, karena di situ ayat di situ adalah tentang madu ya, asbabul nuzulnya. Jadi sebenarnya udah ini ya, udah patah banget kamu ya. Terus yang kedua Herdi, tentang hukum bagaimana pemerkosaan itu ya. Yang pertama dari tafsir Quran surat An-Nur. Jika ia memaksa lawan jenis tanpa menggunakan kekerasan, tanpa ancaman senjata, tanpa menculik atau sejenisnya, dan ia belum menikah atau ghairi muhsan namanya, maka hukumnya seperti pezina, yaitu didera 100 kali, diasingkan, dipenjara sesuai ketetapan pengadilan. Ini Islam. Jadi ketika memperkosa, hukumnya ditegakkan lebih dahulu. Beda dengan Bible Anda. Saya bacakan lagi sekali lagi, masa kurang jelas apa yang di dalam ulangan 22 ya. Di sini sangat jelas sekali dikatakan bahwa di sana justru suruh menikahi.
Ya, suruh menikahi. Artinya di sini kalau dalam Islam hukumnya dulu ditegakkan, tetapi kalau di agama Anda jelas-jelas suruh menikahi. Ini yang saya bilang bahwa ketika ada ya cewek cantik, saya belum nikah, ada cewek cantik sudah belum menikah juga orang Kristen, maka saya akan masuk mengedap-ngedap, saya perkosa si wanita itu ya, tapi saya gak mau diam-diam memperkosanya, saya akan teriak-teriak itu mungkin dengan suara-suara yang kencang supaya digrebek. Karena ketika digrebek di situ saya malah diwajibkan membayar 50 shekel, tapi enaknya membunuh, bisa langsung menikahi, dan si wanita tidak boleh menolak, harus mau gitu loh. Bagaimana Herdi kalau seumpama adik kamu mengalami hal ini, kamu mau mengamalkan Bible kamu? Ayo jawab dengan jujur dari hati kamu. Mau kamu mengamalkan ini Bible kamu ini ketika adik kamu cewek diperkosa seorang wanita dan si lelaki itu diwajibkan untuk menikahi adikmu? Alangkah hancurnya hati adik kamu, Herdi. Ya. Jadi ini yang saya maksud, bagaimana ketika hukum-hukum di dalam Bible tidak terkorelasi atau tidak bisa terimplementasi kepada kehidupan nyata. Karena kalau kita laksanakan hukum di dalam Bible Ulangan 22 ini, bagaimana hancurnya dunia ini, bagaimana tataran di dunia ini akan berantakan semua, karena para pemerkosa akan sangat senang. Karena pemerkosa akan memperkosa gadis-gadis yang masih ranum, ya. Kenapa? Karena di situ akan lepas tanggung jawabnya, karena memang belum ada tunangan, maka di situ boleh diperkosa, dan setelah itu malah dinikahkan. Betapa luar biasanya hukum-hukum seperti ini gitu loh. Ini yang saya bilang bahwa hukum di dalam Bible Anda itu tidak secara spesifik ya menghukum para pezina, para pemerkosa untuk yang belum punya pasangan ya. Ini yang harus menjadi pemikiran kamu, Edi. Ini harus menjadi pemahaman kamu. Bagaimana ini harus bisa dibersihkan, hukum harus bisa ditegakkan ketika di dalam pemerkosaan agama Anda jelas-jelas di sana malah disuruh menikahi, bukan dihukumi. Itu Edi. Terima kasih. Jadi kamu salah tahrim ayat 1, kamu salah konteks. Oke. Kita buka tahrimnya ya. Coba arahkan layarnya, Bro. Oke. Karena gini, saya perbesar. Sangat tidak mungkin itu adalah madu, kawan. Gini ya. Coba perbesar. Ya. Kita baca ayat 1 ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Sungguh Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi bijaksana. Ini sangat tidak mungkin kalau madu, bro. Ya, lanjut ayat 3. Ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istri Hafsah, kemudian ketika dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, Allah memberitahukan kepada Muhammad dan Muhammad memberitahukan kepada Hafsah, sebagaimana menyembunyikan sebagian yang lain ketika Muhammad memberitahukan. Jadi rahasia, kalau madu itu kok dianggap rahasia, gimana sih, bro? Coba bro baca di dalam tafsir ya. Di dalam tafsir At-Tabari ya, di sini tafsir At-Tarim ya. Ayahku berkata, salah seorang istri Muhammad memergoki, ini tafsir Tabari ya, memergoki Muhammad bersama budak wanitanya di rumah sang istri tersebut, yaitu Hafsah. Maka dia berkata, wahai Rasul, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Muhammad lalu bersabda kepada Hafsah, shh, katanya, shh, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku. Maria Kiptia haram bagiku bila aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Aku tidak akan, katanya. Istri Muhammad lalu berkata, wahai Rasul, bagaimanakah engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Jadi bukan madu, bro. Kamu sangat naif kalau ini menerjemahkan madu. Bahkan di dalam Fathul Bari, nah, Muhammad itu punya anak namanya Ibrahim dengan Maria Koptik. Lalu siapa ini? Ini kan anaknya Muhammad.
Ya kan, Maria Koptik. Jadi banyak di dalam tafsir ya, Ibnu Hisham, Albani. Jadi jelas Muhammad melakukan persetubuhan dengan Maria Koptik itu tanpa ikatan. Apa sih itu zina? Kita clearkan dulu apa pengertian zina, bro. Sepertinya bro tidak mengerti apa itu zina. Zina bentuk ya, zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Itu zina. Jadi Muhammad dengan Maria Koptik sehingga punya anak namanya Ibrahim itu tidak pernah menikah. Nah, kalau aturannya orang yang berzina harus dirajam, pertanyaannya, kapan Muhammad dirajam? Kan nggak ada. Nabi kan berzina dengan Maria Koptik. Ya kan? Itu yang menjadi poinnya. Jadi bro, membawa topik pernikahan ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya sesuatu yang tidak ini ya, memberatkan kamu. Nah, apalagi kalau kita buka di dalam hadis Tirmizi ya, Muhammad bahkan mengiyakan apa yang dilakukan oleh Ali, perbuatan Ali. Di dalam Tirmizi 3645 ya, 3645. Kita buka ya. Oke. Jadi kalau madu bro nggak seribet itu. Kalau madu jelas tafsir Tabari, Qurtubi semua mengartikan itu Maria Koptik ya. Nah, di dalam Sunan Tirmizi 3645. Oke. Nah, Muhammad mengutus sebuah ekspedisi perang mengangkat Ali bin Abu Talib sebagai pemimpin mereka. Lalu Ali menggauli seorang budak perempuan dalam syariah tersebut sehingga mereka pun mengingkari perbuatan Ali. Dan 4 sahabat Muhammad mengadakan kesepakatan dan mereka berkata, bila kita bertemu Muhammad, kita laporkan apa yang telah diperbuat Ali. Ya, apa yang diperbuat Ali menggauli perempuan, seorang perempuan. Nah, ketika mereka ini kan panjang hadisnya. Nah, ketika mereka itu bertemu dengan Muhammad, 4 orang ini melaporkan kepada Muhammad sampai Muhammad itu marah besar. Nah, Muhammad berkata, menghadapkan mukanya, tampak di raut wajahnya beliau sangat marah kepada 4 orang ini yang melaporkan Ali. Muhammad bersabda, apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Sungguh Ali adalah bagian dariku dan aku juga termasuk bagian darinya. Dia adalah walinya setiap orang yang beriman. Jadi Muhammad tidak menghukum Ali perbuatannya mensetubuhi perempuan yang tidak dinikahi. Kenapa? Karena Muhammad sadar dia juga melakukan hal demikian. Bagaimana Muhammad menghakimi Ali sedangkan dia juga melakukan hal demikian? Silakan. Oke, Herdi, saya akan baca langsung dari asbabun nuzulnya ya. Inilah orang yang tidak ini ya, tidak tahu sejarah. Ya, tidak tahu sejarah. Saya akan balikan dulu. Oke, Herdi baca ya. Ini adalah asbabul nuzul surat At-Tahrim dan hikmah yang terkandung. Ya. Oke. Ini surat At-Tahrimnya. Wahai Nabi, ya, bla bla bla. Ini surat At-Tahrimnya. Apa yang dikatakan di sana nih? Skenario. Kenapa kok kamu mengharamkan segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kamu berani mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara untuk menyenangkan hati istrimu. Apa yang terjadi menyenangkan itu nih gini. Jadi Maria Kipti ketika Rasulullah SAW sedang giliran kepada Maria Kipti, maka di sana Rasulullah disuguhi madu. Ingat sekali lagi saya bilang madu. Ya, sekali lagi saya bilang madu. Nah, sehingga keluarga ini manusia biasa yang tak luput dari kesalahan yang bersifat manusiawi. Ini kesalahan yang dilakukan Rasulullah ketika mengharamkan madu. Ya, kisahnya dimulai dari Sayyidah Hafsah yang saya baca tadi dari Tabrani dan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah yang merupakan putri 2 orang sahabat besar Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Meskipun keduanya ialah manusia biasa, namun Allah menjadikan kisah mereka menjadi project pilot dalam memperbaiki satu kesalahan yang ada di masyarakat pada saat itu. Ya, jadi istri-istri yang suka membujuk, istri-istri yang suka ini sama istrinya suaminya cemburu, itu menjadikan kisah ini menjadi project pilot dan menjadi sebuah kisah yang menjadi teladan bagi para istri-istri yang generasi-generasi sekarang. Sebagai wanita, sealim-alimnya para istri Rasulullah pasti punya perasaan cemburu juga. Dalam suatu periwayatan dari Ibnu Abbas, nih saya menggawa
Ia berkata, saya bertanya kepada Umar bin Khattab tentang siapa kedua perempuan itu. Ia berkata, Aisyah dan Hafsah. Dia mengawali cerita tentang Ummu Ibrahim atau Maria Al-Qibtiyah yang digauli Nabi, ya, di rumah Hafsah pada hari gilirannya. Lalu Hafsah mengetahuinya. Hafsah lalu berkata, wahai Nabi Allah, engkau telah memperlakukan saya dengan perlakuan yang tidak engkau lakukan kepada istri-istrimu yang lain pada hari saya. Namun saya dan di atas tempat tidur saya. Nabi berkata, senangkah engkau bila saya mengharamkan dengan tidak menggolengnya lagi? Ia menjawab, baik, haramkan dia. Nabi lalu berkata, jangankan engkau katakan hal itu kepada siapapun, tetapi Hafsah mengatakan kepada Aisyah. Kemudian Allah memberitahu hal itu kepada Nabi SAW, lalu menurunkan ayat, ya ayuhan nabiyullah limatu haramin, dan seterusnya. Maria Qibti di saat itu juga memberikan minuman berupa madu yang dicampur dengan apa ini? Gulai. Mungkin gulai setelah makan gulai ya dengan madu. Dalam riwayat ini dikisahkan bahwa Sayyidah Hafsah dan Aisyah merasa cemburu dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Kecemburuan inilah yang akhirnya membuat mereka gelap mata lalu menyusun skenario agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengunjungi Maria Al-Qibtiyah lagi dengan mengatakan mulut Nabi Muhammad SAW selalu berbau, ya. Nah, saya korelasikan dengan tafsir ini, ya. Jadi jangan bohong ya. Nih saya kasihkan. Nih. Oke. Nih. Setelah pada surat sebelumnya Allah menyapa Nabi tentang hukum dan etika menceraikan istri. Pada awal surah ini Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah dan tidak akan pernah minum madu. Setelah minum madu itu di rumah Zainab, di rumah Zainab dan di rumah Maria Qibti. Saksinya Zainab nih minum madu nih, Hedi madu. Terlihat ya para Iwan Villa ya. Jadi memang sebenarnya kecemburuannya itu karena Maria Qibti, betul. Tetapi skenario yang dirancang itu adalah untuk supaya Rasulullah itu mengharamkan Maria Qibti. Tetapi skenarionya ini adalah karena madu. Jadi yang diharamkan itu bukan menggauli Maria Qibti, tetapi yang diharamkan Rasulullah itu adalah meminum madu, ya. Itu ya. Oke. Saya akan bawa kepada kisah Maria Qibti. Apakah Maria Qibti tanpa mahar? Nih cerita ya. Bahwa Maria Qibti itu adalah hadiah dari pembesar Mesir kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah ini ya. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Mesir sehingga sedikit sekali mengetahui riwayat Maria. Hanya diketahui nama lengkapnya Maria binti Sam'un. Lahir di Hafi, wilayah yang berada di dataran tinggi Mesir. Ayahnya berasal dari suku Qibti, makanya disebut Maria Qibti ya. Nih langsung saya ini. Rasulullah membebaskan lalu menikahi Maria Al-Qibtiyah ya. Pembebasan itu dianggap sebagai mahar. Bayangkan, maharnya adalah dibebaskan, jedor. Ya. Maharnya adalah pembebasan Maria Qibti, dibebaskan itu sebagai mahar. Membebaskan budak itu nilainya sangat tinggi, Artinya apa yang dialami Rasulullah SAW yang katanya kamu tidak beli mahar adalah salah, karena membebaskan budak adalah mahar terbesar saat itu, karena budak saat itu sangat berharga mahal. Jadi artinya ketika Rasulullah SAW menikahi Maria Qibti justru dengan mahar terbaik. Apa itu mahar terbaik? Dengan membebaskan Maria Qibti dari perbudakan dan menikahinya. Jadi dibebaskan dulu, dibebaskan dulu, baru ditawari, apakah kamu mau menikah? Kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi sudah dibebaskan. Itu hadis dulu, apa, ya. bro? Itu hadis apa? Sebentar, ini kisah di dalam di dalam Sirah Nabawiyah. Sebentar. Sebentar. Setahun di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang sopan dan ramah ini hamil. Rasulullah SAW sangat bahagia mendengar kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria adalah istri Rasulullah setelah Khadijah yang bisa memberi Rasulullah anak.
ya. Bulan Dzulhijjah tahun kelahiran Hijriah, Maria melahirkan bayi laki-laki. Kelahirannya menjadikan Maria sebagai budak yang merdeka sepenuhnya. Kehadirannya bayi dari Maria itu mendapat sambutan gembira dari masyarakat Madinah. Pada hari ke-7 Rasulullah mengakikahkan anak laki-lakinya dengan menyembelih 2 ekor domba besar. Rasulullah memberi nama anak laki-lakinya yakni Ibrahim bin Muhammad. Harapannya kelak Ibrahim kecil mendapat berkah sebagaimana nama bapak para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika berusia 19 tahun Ibrahim sakit. Kondisi ini membuat Rasulullah SAW dan Maria sedih. Jadi anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim itu adalah lahir dari Maria Qibti. Ya, oke, Erdi. Nanti hadisnya saya carikan ya. Inilah kisah dari Maria Qibti. Iya, dari itu sumbernya dari Sirah dari Nabawiyah. mana? Coba saya mau Dari sumbernya dari mana? Coba mau lihat atasnya. Dari Khazanah Republika ya. Waduh, nanti saya kasih referensi. Oh, ini dari buku Erdi, dari Sirah Nabawiyah. Referensinya Sirah Nabawiyah. Ini topiknya apa sih? Saya kasih bukti kalau hukum udah, nikah udah. sebenarnya, tapi dia lompat-lompat hukum nikahnya. Oke, sekarang giliran saya bertanya sama kamu Erdi. Sebentar, saya mau tanggapi dulu, Bro. Ya, Nggak saya apa-apa. kan mau bertanya juga ya. Iya, Kamu kan silakan, bertanya udah saya jawab silakan. tentang At-Tahrim. Oke, silakan. Nanti kamu bisa jawab dan sekaligus menanggapi ya. Oke. Nah, artinya Herdi, pembebasan Maria Qibti kamu bisa membuktikan kalau Maria Qibti itu tidak dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang di dalam hukum pernikahan, apakah syarat dari pernikahan dari kekristenan itu sendiri? Yang saya bilang tadi, kamu belum menyentuh secara fundamental dari apa yang menjadi dalil ketika umat Kristen itu sah menjadi suami istri, kecuali mereka ya ada juga di dalam ayat Matius ya. Bentar, saya ini bawa ayatnya. Sebentar Hedi. Ketika seorang perempuan pergi meninggalkan rumah dan bersatu dengan seorang laki-laki, maka ketika menyatu menjadi satu tubuh mereka dianggap sebagai suami istri. Bagaimana dengan hukum mahar? Bagaimana dengan wali? Bagaimana dengan syarat sahnya sebagai saksi-saksi di sini? Ternyata tidak ada di dalam Bible Anda, Hedi. Maka terangkan kepada saya. Dari tadi Anda belum menerangkan syarat sahnya menikah menurut Bible. Apakah perlu hadirnya seorang ayah sebagai wali? Yang kedua, haruskah ada saksi di sana? Harus ada mahar di sana? Anda belum menunjukkan sama sekali dari tadi syarat sahnya dari bagaimana sah menikah di dalam kekristenan ya. Silakan dijawab. Dari tadi nggak menjawab Anda pertanyaan saya. Oke, padahal kan sudah dibaca tadi di ayatnya diberikan mahar 50 shikal. Sudah dijawab Itu tadi. diperkosa ya, tapi jadi artinya diperkosa dulu boleh dong? Enggak, sebentar saya elaborasi. Artinya kamu membenarkan ayat itu boleh diperkosa dong? Saya memperkosa dulu, saya siapin uang. Bukan. Itu solusi, Bro, karena sudah terjadi, dicari solusinya. Jadi bukan lagi. Itu hukum darurat. Kasih saya waktu, kawan. Oke. Oke. Ini. Saya pindahkan saya ke layar. Bentar. Oke. Jadi, Bro, Di layar kalau mau ini boleh kok, boleh ini. Saya naikkan satu Kristen lagi ya. Oke. Jadi Ibnu Hisham berkata, Ibu Ibrahim. Iya, Herdi aja dulu. Oke. Ibu Ibrahim adalah Maria Qibti. Ya. Jadi Maria ini punya anak namanya Ibrahim. Ini anaknya Muhammad. Ya. Maria ini Waduh, sorry para Iwan Villa. Ada yang melapor nih. Mana dia si Malikul tadi? Si Malikil ini ada akunnya ke bedat dia. Barusan ada laporan. Si Malikil akunnya kena Bennett. Dilaporin saudara mulai itu. Sebentar kita tunggu, biasanya dia masuk lagi, kita tunggu Herdi. Oh ini udah naik nih. iya, Bro, kena Naikin report. satu yang Perah Istar Ya. buat Jadi data. kena report tadi. Aduh. Iya. Janganlah kawan-kawan. Sama live saya juga kena repot tadi. Live saya kena Iya. repot. Ini kita lagi buka data loh. Ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi kita bukan main asumsi sini kawan-kawan.
Kenapa Oke. kawan-kawan itu, ya sebentar Bro Par. Kenapa kawan-kawan yang dibawa ini anti dengan pengetahuan? Enggak boleh. Ini Sirah Nabawiyah ya. Yang saya buka itu Sirah Nabawiyah, ya. Ini data, ya. Ya, belajar. Kalau memang itu ya, saya paham kawan-kawan di bawah itu sakit mendengarnya. Tetapi mau gimana, ini tekstual. Ya, bukan saya yang menulisnya. Waduh, ini kok. Iya, kita kembali ya. Nah, jadi Farhan sudah mengiyakan bahwa tentang Maria Koptik itu memang terjadi. Ya, sampai Muhammad kan berkata kepada Hafsah, "Shh, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku." Artinya Maria Koptik itu haram. Jadi Muhammad itu menyetubuhi Maria Koptik itu tanpa menikah, tanpa mahar. Oke, tapi yang sedih yang saya sesalkan, kawanku tadi membawa data dari Republika. Aduh, saya itu paling anti bro bawa hal-hal seperti itu dari Republika. Kenapa? Karena ini ya, tidak ini bro. Sedangkan saya bawa PDF saja itu dikatakan palsu, apalagi Republika kawan. Nah, ini asbabun nusulnya ya. Asbabun nusul diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Nasai dengan sanad yang sahih, yang bersumber dari Anas bahwa Muhammad mempunyai seorang sahaya yang suka disentuhnya, yang suka Muhammad sentuh. Namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, maka Muhammad mengharamkan sahaya tersebut bagi dirinya. Maka Allah menurunkan ayat ini At-Tahrim sampai teguran kepada beliau karena mengharamkan yang halal. Jadi bukan tentang madu kawan, karena madu ini nggak masuk akal kalau sampai dirahasiakan. Ya, madu nggak masuk akal, nggak masuk dalam logika kalau dirahasiakan. Lalu ini ada suatu ini dia dari ini Nomor berapa? Halaman berapa, Herdi? Sorry. apa itu bro? Ibnu Hisamnya ada halaman berapa yang kamu baca? Ya saya baca tadi Ibnu Hisham, bentar ya kawan. Ibnu Hisham, oke. Ya. Nah, halamannya 124. Halaman 1. Ibnu Hisham berkata, ibu Ibrahim adalah Maria Koptik. Bahkan Muhammad berkata di dalam Fathul Bari, ya, dari Adi Sabit bahwa ia mendengar Al-Bara berkata, ketika Ibrahim alaihissalam, Ibrahim anaknya meninggal dunia, maka Muhammad bersabda, sesungguhnya ia memiliki pengasuh, orang yang menyusui di dalam surga. Karena Ibrahim itu meninggal di usia masih anak-anak, tergolong bayi. Ya, jadi di surganya anaknya ya Muhammad namanya Ibrahim, di surga sana ada yang menyusui, ada inang susunya. Oke, lanjut tadi tentang fatwa ya. Kita berbicara fatwa. Ini situsnya ya. Ini situs resmi Islam Web ya, net. Nih. Di sini ada seseorang bertanya, dia mengkomentari seorang Islam. Ini mengacu pada fatwa Anda nomornya 90298 di mana Anda telah menyebutkan bahwa Maria Al-Itibiyah bukanlah istri Muhammad, melainkan budak perempuannya dan dia biasa melakukan hubungan seksual dengannya. Saya bingung, ini penanya tentang ini. Saya telah membaca di banyak tempat bahwa Muhammad menikahi Maria dan juga memiliki seorang putra bernama Ibrahim. Jika Nabi tidak menikahinya, lalu bagaimana dia bisa melakukan hubungan seksual dengannya yang akan dianggap haram? Mohon klarifikasi. Oke, nah diklarifikasi oleh sang pengelola sumber. Nih, Anda mengutip dengan benar. Apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Koptik bukanlah salah satu istri Muhammad. Ya, namun dia biasa melakukan hubungan seksual dengannya sebagai budak wanita yang dimiliki dan dia melahirkan putra Ibrahim. Jadi budak bro tidak dinikahi. Nah, sedangkan standar sesuatu perbuatan yang disebut zina
Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Jadi kalau menurut hukum Islam, persinahan harus dirajam. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Memang di waktu itu siapa yang berani merajam Muhammad? Gak mungkin. Harusnya kalau mengikuti aturan-aturan dan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Muhammad, Muhammad saat itu dirajam. Tetapi orang kan takut merajam dia karena dia adalah seorang rasul. Nah, itu yang Anda anggap sebagai suri tauladan ya. Nah, suri tauladan yang Anda anggap melakukan hal-hal seperti itu, tetapi hukum untuk Muhammad adalah pengecualiannya. Ya, jadi hukum persinahan itu pengecualian bagi Muhammad. Contoh ya, di dalam Jadi kewajiban Anda menjawab belum, ya? Sebentar. Oke. Anda terlalu bernarasi. Enggak, saya ingatkan dari enggak. tadi Anda dari awal belum menjawab sama sekali pertanyaan saya. Baiklah, bro. Santai aja. Oke. Di dalam tafsir Qurtubi hanya Muhammad. Sorry Herdi, tadi kita di perjanjian Loh. sudah bilang bahwa hadis berapa kita tadi karena kamu lompat-lompat terus. Sebentar. Gimana kita mau menjawab dengan hadis yang begitu banyak kamu sajikan? Bukan, ini kan ya. fokus bro ke pernikahan. Seperti apa sih pernikahan yang Tuhan kita masing-masing kehendaki? Apakah pernikahan tanpa ikatan atau hanya pernikahan yang begitu aja? Kewajiban begitu? Kewajiban Anda. Nah, saya mau ini yang diskusi saya dengan nggak suka tenang. dari bro. Bukan Saya nggak belum suka. selesai. Kamu aja nge-kick saya di grup kamu loh, Herdi. Bukan memotong, fokus pada kan bro, hadis kamu saya- sudah saya simpan. Hadis kamu sudah saya simpan satu. Bro, saya ya. tik dari sana karena bro tidak teratur. Saya masih teratur. Aduh. Bro bicara saya diam. Bukan, saya malah diam. Saya diam juga. Saya waktu itu kan meluruskan Ini saya lagi bukti, ya. bicara bro. Mengapa bro potong? Oke. Saya kasih kesempatan lagi Iya. untuk menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Kalau kamu Oke, cuma ya. narasi kayak gitu terus, kita nggak dapat poin Bukan diskusinya. narasi. Ini dalil. Diskusi kamu data, hanya bro. bermodalkan kebencian gitu loh. Loh, Kamu kok nggak berubah. kebencian Kapan kamu sih? berubah diskusi, Herdi? Ya udahlah. Itu yang saya Dia kan maksud. pakai data, Farhan. Kamu ini gimana sih? Kasih aja. Nanti supaya aku ya. Ya, kok turun? Gimana sih, Herdi? Aduh, pengecut banget. Kenapa, Herdi? Herdi. Jangan bilang pengecut. Dia orangnya kamu nggak tahu intelektual tadi gitu loh. saat perjanjiannya adalah dan dia sepakat bahwa hadis satu dan kita fokus supaya tidak ada data gitu loh. Satu oke, fokus mau hadis berapa. Tadi sudah ada perjanjian seperti itu gitu loh. Makanya tadi saya sudah bilang kalau belum ada perjanjian saya salah meledak. Silakan yang tadi dari awal ya sudah saya katakan. Silakan bawa satu hadis. Nanti kita bahas hadis apa yang kamu bawakan. Setelah itu kamu menjawab pertanyaan. Karena pengalaman kemarin dia tidak pernah berani menjawab pertanyaan. Selalu seperti itu mau gitu loh. dijawabnya tadi. Tadi itu kan mau dijawabnya, mau dijelasin. Justru begini loh. Dia Di bawa bawah hadis sebentar dulu. lagi. Justru di bawah Ya. saudaramu, ketika kau baca tadi referensi tentang hadis itu, tahu nggak? Saudaramu mengatakan, kau tahu tuh kan, si Malikil buka hadis palsu. Ternyata yang kau buka bukan hadis. Ya, ini dari tadi kau ngoceh, kau baca, kamu mau gantiin Herdi? Silakan, lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Jangan quote di sini. Silakan lanjutkan. Loh, bukan, jangan kau gemetaran. Iya, kalau kamu bisa nggak topik ini? Kamu bisa gitu. nggak topik ini? Silakan jelaskan hukum Bisa. pernikahan di dalam Tapi cara kau kan nggak Bible. paham. Masa Silakan. giliran dia Silakan. ngomong kau potong-potong. Ya kan? Silakan. Loh, bukan dia motong pakai- waktunya sudah panjang dan tidak menyentuh pertanyaan. Kan sudah kasih kesempatan. Kamu tahu orang Kristen kayak apa memperlakukan Muslim? Tahu nggak seperti Nggak apa? usah lah, nggak usah ngomong begitulah panjang lebar. Loh, ya. kok nggak usah? Kamu mau menjawab? Kamu berani bertarung atau cuma mau ngomong di sini? Kalau nggak saya turunkan. Tadi Berani kita bertarung nggak? menjawab. Saya lagi membuktikan bagaimana saudara kau di taping mengira yang kau baca itu hadis. Ternyata apa? Referensi. Sementara siapa Ini yang mau bilang saya baca bawa hadis ini asli? saya akan bawa justru saya saya kasih ya. Kamu dari di mana-mana kamu nggak mampu debat tapi kamu ini Dan kau bilang begitu. Kemarin aja aku naik karena aku tanya di mana ayah yang dimakan apa itu. Nih, kau nih, langsung nih. keluarkan Mana saya. ayat ini buku Nggak mana usah, nih? framing Saya apa, buktikan ya. framing Saya lah. buktikan. Udah bosan saya Sirat dengan framing kau itu Farhan. Herdi, kamu Kenapa? diam dulu. Saya Kenapa? buktikan ya. Politik lagi. Saya buktikan nih apa yang dibawa Herdi tadi Ibnu Hisam.
Sirah Nabawiyah loh. Kalau saya cuman minta mau debat, cuman mau panas-panasan, mau ini ya, mau panas-panasan, mau apa, mau benci-bencian. Bagaimana kau Udah panas buat yang saya. dibaca hadismu? Coba. Lucu kan yang dibaca Sebentar. itu hadismu. Saya Kok kau buktikan panas kalau hadis gitu. Herdi naik lagi. Saya buktikan hadis kamu palsu. Apa Sirah Nabawiyah yang kamu baca palsu? Nih, halaman 124. Apa ininya sama ya? Sampulnya sama ya. Saya sudah mau nggak mau saya diskusi dengan cara seperti itu, meledak haleluya dengan cara sih bikin narasi Malikil? kebencian. Naik Malikil. Kalau masih kau dengar naikin dulu. Ayo. Kita buktikan orang ini pembohong ini. Jangan begitu lah. Masa Kamu dia diajak pelan-pelan diskusi, kamu malah Saya kan pembohong. masih Kamu bisa diam nggak? pelan-pelan ini dulu. Kamu bisa diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Bukan karena ini Komal mau Ini tahu. Kak, Mau apa? kamu semena-mena bisa nggak diam boleh nggak? juga. Ini kamu akun cuma bisa- bisa meledak, dia nggak bisa debat. Udah diam kalau dia. kamu mau, bantah. Tahu di mana-mana. Tadi dibilang 124 ya, para Ivan Filah. Tadi 124. Kita buktikan 124 apakah ada narasi dari Hafsah segala. Nah, itulah bahayanya ketika diskusi dengan data-data. Beda kalau di Zoom kita bisa cek. Di TikTok itu harus hati-hati. Nih, ya. Wallahi nih, saya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama Hafsah nih. Tatkala Khadijah ini dari halaman pertama 124 ya. Jadi dia narasi bohong. Nih, ada di sini Hafsah. Nih, saya baca dari selesai. Tatkala Khadijah mengutarakan keinginan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menceritakan hal ini kepada paman-pamannya. Maka dengan didampingi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah pergi ke rumah Khalid bin As'ad. Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk beliau. Khalid bin As'ad menikahkan putrinya Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisam berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan mas kawin kepada Khadijah sebanyak 20 unta betina muda. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun semasa hidup Khadijah. Rasulullah baru menikah lagi setelah Khadijah meninggal dunia. Ibnu Ishaq berkata, dari Khadijah seluruh putra putri Rasulullah SAW dilahirkan kecuali Ibrahim Bukan ayat itu tadi yang Qasim. dibukanya, bukan itu. Makanya saya bilang tadi. saudara Kamu tahu itu apa dia. enggak tuh? Bukan ini itu tadi yang dia nih. bukanya nomornya bukan itu tadi bro. Tadi Bukan itu 120. Kau. Bukan. Udah nomor ribuan tadi. Coba Nomor sekarang ribuan kamu yang tadi. menjelaskan. Coba kamu yang menjelaskan. Bisa nggak kamu menjawab? Hadisnya ada sama si Malikil. Oh, kamu cuma berani sama si Malikil, tapi nggak berani kamu menjawab. Kamu berani Bukan, nggak? dia memang ada datanya. Kamu berani? Ya udah panggil Iya, Ki Malikilnya, ini mau gua counter datanya. Ayo Malikil naik. Loh, ini cengeng gitu loh, cemen. Erdok Dikit-dikit. sini, ngomong lagi. Dikit-dikit Data kabur. gua udah siap. Kentang gua nih udah di ujung, mau gua muncrakin. Dikit-dikit kabur. Panggil lagi si Malikil. Cuma tapi- digituin. Kami Sebentar, muslim bro. nggak cengeng ya. Di Sebentar. room kalian diperlakukan udah kayak nggak apa, usah dibantah. framing lah. Aku Kami- aja dimasuk di Rom Kristen itu banci semua, tahu nggak sih? Alah, kau juga banci kok. Loh, Terus kenapa aku kamu marah? Kamu framing berani lah. debat nggak? Kalau kamu udah naik, kamu harus berani. Sekarang jawab pertanyaan. Siapa yang nggak berani debat? Silakan Maka ayat jangan Bible framing yang menerangkan gitu, syarat kau sahnya tanya menikah. itu si Silakan. Kores aja teriak-teriak supaya aku nggak dinaikin di Komal Islam. Ya, Selamat, jadi kau Shirley, framing lah. Sekarang jawab coba, hukum menikah dalam Bible. Silakan jawab. Hukum menikah. Kau kira seperti kau mau kau paksakan sama dengan Islam? Ya udah, coba secara Kristen gimana? Coba jawab. Loh, kan kalau kami sudah jelas, kalau sudah nikah itu nggak boleh bercerai kalau nggak diceraikan oleh kematian. Selesai toh? Hukumnya mana syarat sah? Ya, hukumnya Ingat nggak ada. syarat sah nikah? Oke, Tidak, saya baca tidak. di dalam Bible. Ini Akhi Evaran naikin akun aku ke yang satu lagi Perah Istar. Di situ aku jelasin cara menikah Kristen. Oke, para Istar, kita melihat Jangan suara. kau keras lah. Kau kan udah tahu kalau kau bagus saya bagus gitu loh. Masa dia tadi? Oke, aku nggak sok keras. Terlalu cengeng debater Kristen, nggak diapa-apain, Bukan. tiba-tiba keluar, cuman disautin begitu keluar tiba-tiba. Kan norak kan? Masalahnya pas dia menjelasin sesuai data langsung kau potong-potong. Dia memang nggak suka Bukan, dipotong-potong. bro. tadi ada perjanjian bahwa satu pemaparan itu satu hadis. Tadi udah 3 hadis gitu loh. Ada Masalahnya perjanjiannya, bro. Farhan. Ada Farhan. perjanjiannya. Kamu kan nggak dari awal. Kalau si Malikil debat tahu nggak? Kalau orang bicara dia diam itu tahu. Tapi pas gilirannya jangan coba kau potong. Kata Dia nggak siapa suka, di room dia dia nggak itu, suka. di room dia gua itu dikik dan dia ngakuin gua dikik gara-gara apa? Kok keluar lagi bang ini
Bian, tunggu bentar ya. Ini udah mau dibersihin kamar aku. Ntar aku masuk abangku. lagi sama live juga mau tutup, Ikhwan. Kita cari nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mulim. Halo, semangat siang, brother meledak. Iya, selamat siang, selamat malam, Bro. Astagfirullah, lupa saya malam ini ya. Selamat malam, bro. Masa cengeng banget. Lupa saya. Iya, Bro, nggak Iya. mau adu mulut. Jadi gini bro, nunggu Mualim datang ya. Ini menarik nih sebenarnya membahas soal perbudakan. Kebetulan bab budak ini pernah juga saya kaji ya bro ya. Jadi ini bicara soal bagaimana hukum yang berlaku lalu kemudian dibenturkan dengan moral yang berlaku juga di situ, kan begitu ya. Nah ini sebenarnya terpisah antara hukum dan moral, kan begitu ya, terpisah. Nah sebenarnya awal dari perbudakan ini bukan diawali dari bangsa Arab sebenarnya ya, bukan dari bangsa Arab. Sebenarnya beberapa negara-negara atau bangsa-bangsa sudah melakukan perbudakan, khususnya juga di Yunani juga perbudakan itu luar biasa sekali. Bahkan transaksinya bukan hanya bicara soal tenaga, pengabdian, tetapi nyawa, kan begitu, nyawanya sudah dibeli, bukan hanya tenaga saja. Nah, namun justru sebenarnya di dalam Islam juga itu adalah membuat satu hukum yang justru bisa menghapuskan perbudakan. Dalam Islam juga justru Rasulullah itu di dalam perjalanan kerasulan dan kenabiannya dia juga menghapus perbudakan, kan begitu. Dimana untuk menghapus perbudakan itu tidak serta-merta dia harus langsung begitu ya, dia harus bertahap. Sebagaimana Allah juga menurunkan ayat itu bertahap, kadang di awal, kadang di akhir, kan begitu. Nah terlepas nanti Nabi Muhammad SAW itu dalam sejarahnya, sirah nabawiyah nanti, apakah benar beliau pernah menggauli budak sampai hamil, kan begitu atau tidak, terlepas itu benar atau tidak, tapi kenyataannya adalah hukum perbudakan di situ berdasarkan hukum positif itu sah secara universal. Dan dalam kaidah-kaidah hukum perbudakan, setiap ada budak yang mengandung anak dari tuannya, dari majikannya, maka anak itu menjadi merdeka. Anaknya itu menjadi merdeka, tidak menjadi budak. Dan orang tuanya pun ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, orang tuanya bisa merdeka secara tidak langsung apabila anaknya itu memang tidak, ya maksudnya tidak disejahterakan oleh tuannya, maka orang tuanya akan menjadi tebusan, kan begitu. Maka dua-duanya bisa merdeka. Nah ini sebenarnya bab yang panjang, cukup panjang, tetapi poinnya adalah bahwa yang pertama, perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak salah. Dalam hukum perbudakan itu tidak salah. Itu yang pertama, karena itu dibenarkan secara universal. Yang memakai hukum perbudakan itu dibenarkan, itu menggauli budak itu dalam seluruh aspek kebangsaan. Ketika memang menerapkan aturan-aturan perbudakan itu sah begitu ya, karena dia sudah dibeli gitu ya. Lalu kemudian turun lagi ada beberapa syariat-syariat bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menikahi budak-budak yang memang hendak digauli. Nah ini ada tahapan-tahapan sebagaimana di dalam Al-Quran juga. Pertama misalnya ketika bicara soal khamr, awalnya diizinkan minum khamr, lalu kemudian ada ayat yang sifatnya bertahap, khamr itu tidak diperbolehkan pada saat menjelang sholat. Yang ketiga ayat lagi diturunkan, khamr itu tidak boleh sama sekali. Nah jadi pendekatannya banyak, bertahap dia. Supaya apa? Supaya manusia bisa menerimanya secara perlahan, kan begitu. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Nah terlepas kalaupun diiyakan bahwa baginda Nabi pernah menggauli budak, sekarang tunjukkan sama saya di mana letak kesalahannya ketika bicara soal hukum perbudakan. Di mana letak kesalahannya? Nggak ada. Walaupun itu benar begitu, pernah terjadi itu, tidak ada. Jadi Rasulullah tidak melanggar hukum Islam dan hukum formil ya, hukum sosial misalnya, hukum formil lah katakan yang berkaitan dengan perbudakan. Selesai sampai di situ. Selesai.